Perkenalkan, saya Ibu Ainur Laila sebagai moderator pada kesempatan kegiatan siang hari ini, yang insya Allah pada kegiatan hari ini kita akan bersama-sama menyimak paparan materi mengenai implementasi penguatan pendidikan karakter di SD Negeri Nyalindung melalui strategi Rancage, yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh presenter kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Yuyun Yuminah SPD. Untuk memaparkan materi sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau dulu, di mana beliau ini lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus tahun 1968. Adapun pendidikan yang pernah beliau tempuh yaitu D2 PGSD IKIP Bandung, yang sekarang lebih terkenal dengan istilah UPI ya Bapak Ibu. Kemudian beliau lulus pada tahun 1992. Kemudian beliau melanjutkan ke S1 PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Bandung, dan beliau lulus pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 1993 beliau diangkat menjadi guru PNS di SD Negeri Lewiliang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Kemudian tahun 2002 beliau dialih tugaskan lagi ke SD Negeri Legok 1 Kecamatan Sumedang, dan pada bulan Februari tahun 2017 beliau diangkat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Nyalindung Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang. Luar biasa sekali pengalaman beliau bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Kemudian selain itu beliau juga memiliki kegemaran menulis, di mana hobinya ini sudah beliau geluti ya dari sejak kecil. Dan salah satu buku antologi puisi beliau yang berjudul Rintihan Sebatang Pohon ini merupakan buku fiksi beliau yang pertama yang diterbitkan. Kemudian untuk jenis non-fiksinya, karena beliau seorang guru yang kesehariannya sehari-hari mengajar, beliau pernah membuat beberapa karya ilmiah berupa hasil penelitian tindakan kelas, kemudian penelitian tindakan sekolah karena beliau sekarang menjadi kepala sekolah, yang akhirnya best practice tersebut menghantarkan beliau menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat Kabupaten Sumedang pada tahun 2019. Luar biasa sekali pengalaman maupun prestasi yang sudah beliau raih. Dan untuk selanjutnya kita sampai kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuyun Yuminah mengenai penguatan pendidikan karakter melalui strategi Rancage. Dan kita simak bersama apa itu penguatan pendidikan karakter dan bagaimana sih pelaksanaan dari strategi Rancage tersebut. Kita simak bersama. Kepada Ibu Yuyun disilahkan. Ya, terima kasih Bu Ai. Baik Bapak Sama-sama Ibu, Bu. untuk lebih menyingkat waktu karena takutnya terburu-buru seperti tadi, saya akan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, baik pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengalaman saya sebagai kepala sekolah, ya, yaitu dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Mohon izin untuk men-share konten. Sudah terlihat? Belum Bu. Sudah terlihat sekarang?
Masih, nah alhamdulillah sudah Bu. Iya, ya terima kasih. Baik, Ya, sama. seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa pengalaman kalau boleh dibilang ini pengalaman terbaik selama saya menjadi kepala sekolah. Ini adalah implementasi penguatan pendidikan karakter atau lebih dikenal dengan PPK di SD tempat saya bertugas, yaitu di SD Nyalindung melalui strategi Rancage. Barangkali Bapak Ibu penasaran apa itu strategi Rancage? Nah, nanti dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang sudah saya alami dan saya laksanakan ini bisa dimanfaatkan oleh yang lain gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, mengapa, saya mengambil penguatan pendidikan karakter atau PPK dengan latar belakang seperti ini? Ini latar belakangnya Bapak Ibu, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang di sana itu disebutkan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Lalu implementasi penguatan pendidikan karakter atau PPK selama ini belum terlaksana dengan baik di sekolah. Lalu latar belakang yang ketiga adalah pendidikan karakter baru pada tingkatan pengenalan norma, belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pendidikan karakter sekolah belum terprogram dengan baik. Sudah dilaksanakan namun belum terprogram. Begitu mengapa itulah latar belakang mengapa saya mengambil penguatan pendidikan karakter. Nah, namun sebelum lanjut, saya akan jelaskan dulu apa itu karakter. Karakter itu merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengacu pada serangkaian sikap atau attitudes, perilaku atau behavior, motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skill sebagai manifestasi dari nilai, kemampuan dan kapasitas moral dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Itu pengertian tentang karakter. Sedangkan PPK atau penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga sesuai falsafah hidup Pancasila. Demikian itu penjelasan tentang karakter dan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, ada nilai utama karakter yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK, yaitu seperti yang sudah kita ketahui ada nilai religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian itu tentang karakter, penguatan pendidikan karakter, dan nilai-nilai utama karakter yang harus dikembangkan di sekolah. Yang pada kadang-kadang dalam pelaksanaannya, hal itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, kurang terprogram, sudah dilaksanakan, namun hanya belum pada tahap internalisasi nilai, gitu, hanya dalam sebatas kegiatan rutin yang tanpa makna. Itu dengan mudah-mudahan dengan teori ini, dengan strategi ini, penguatan pendidikan karakter berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan gitu. Dan mengapa Rancage itu yang diambil? Karena Rancage itu dalam bahasa Sunda memiliki arti yang sangat dalam. Kalau kita buka kamus bahasa Sunda, Rancage di sana artinya cakap, katanya punya banyak kemampuan serta berhati teguh. Dalam Rancage merupakan proses bertahap yang dinamis untuk mencapai hidup yang lebih baik melalui proses belajar atau menuntut ilmu. Nah, dari arti kata Rancage itu mengandung makna yang sangat dalam dan menurut saya sebagai manajer di sekolah, kata itu sangat cocok untuk diterapkan dalam strategi penguatan pendidikan karakter. Eh, dan selanjutnya, Rancage itu selain mengandung makna kata yang dalam seperti tadi yang sudah dijelaskan, Rancage itu adalah singkatan dari rencanakan, arahkan, gerakan, dan evaluasi gitu. Jadi ini searah dengan atau sesuai dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu teori POAC yang Planning, Organizing, Actuating, and Controlling.
Jadi Rancage itu merupakan tahapan-tahapan manajerial yang masih mengacu kepada teori manajemennya George R. Terry gitu. Demikian penjelasan tentang Rancage dan kaitannya dengan teori manajemen. Selanjutnya, nah ini konsep strategi Rancage, yaitu singkatan dari rencanakan, arahkan, gerakan, dan evaluasi. Dalam rangka penanaman nilai-nilai yang sudah tadi disebutkan, yaitu nilai religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Dengan melalui strategi Rancage diharapkan membentuk tidak hanya siswa yang cerdas, tapi juga berkarakter. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari setiap tahap Rancage, yang itu yang pertama rencanakan. Yang pertama dilakukan dalam tahap rencanakan adalah menyusun indikator, ya. Indikatornya antara lain tersusunnya asesmen awal, lalu tersusunnya nilai utama karakter, lalu menciptakan branding sekolah, kemudian tersusunnya kurikulum yang terintegrasi PPK, tersusunnya program PPK, tersusunnya program literasi sekolah, kemudian tersusunnya program gerakan literasi sekolah. Itu sudah disebutkan ya. Nah, rencana aksinya dalam rangka mencapai indikator tersebut yaitu diskusi perumusan asesmen awal. Kemudian diskusi penentuan nilai utama karakter dan pembuatan branding sekolah, lalu revisi kurikulum, kemudian pembahasan program PPK, penyusunan program ekstrakurikuler, dan penyusunan program gerakan literasi sekolah. Nah, di sana peran kepala sekolah adalah sebagai motivator dan supervisor. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu arahkan. Indikator dalam tahap arahkan ini adalah terbitnya SK pembagian tugas mengajar pembimbing ekstrakurikuler, kemudian tersusunnya jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Dan rencana aksinya adalah pembagian tugas mengajar dan pembagian tugas pembimbing kegiatan ekstrakurikuler. Peran kepala sekolah di sana sama, yaitu sebagai motivator dan supervisor. Langkah ketiga adalah gerakan. Indikator pada tahap gerakan ini adalah terlaksananya proses belajar mengajar, terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler, terlaksananya pembiasaan perilaku baik, dan terlaksananya gerakan literasi sekolah. Rencana aksi dalam tahap ini adalah internalisasi nilai karakter pada kegiatan belajar mengajar di kelas, lalu internalisasi nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan pembiasaan perilaku baik, dan pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Peran di sana juga sebagai motivator dan supervisor. Selanjutnya, dalam implementasi gerakan PPK ini ada 3 tahap, yaitu yang berbasis kelas, berbasis masyarakat. Ya, ini contoh internalisasi nilai-nilai PPK pada saat proses pembelajaran. Jadi ketika guru mengajar, tidak hanya mengajarkan atau menyampaikan materi, tapi juga disisipi dengan penanaman nilai-nilai. Nah, ini implementasi gerakan PPK di budaya sekolah. Ada 4 kegiatan, yaitu kegiatan rutin. Yang pertama kegiatan rutin, contohnya ini, sholat duha berjamaah, ada upacara bendera, ada senam pagi, berbaris dan bersalaman sebelum masuk kelas. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari dalam menerapkan pembiasaan baik. Kemudian yang kedua adalah terprogram, kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram itu contohnya adalah ini, ada beberapa kegiatan di sekolah yang dilaksanakan, contohnya sosialisasi anti narkoba, lalu ada kegiatan readathon. Readathon itu adalah kegiatan membaca secara maraton selama 45 menit yang dilakukan oleh siswa dan guru yang nanti ada tindak lanjut setelahnya. Ini kegiatan readathon yang sudah dilaksanakan oleh SD-nya Lindung yang dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali. Pentas seni setiap akhir tahun dan setiap jeda semester. Ini adalah kejuaraan-kejuaraan pernah diraih.
dan kunjungan ke perpustakaan. Ini juga termasuk kegiatan terprogram. Yang ketiga adalah, ini satu lagi kegiatan ekstrakurikuler. Karya wisata juga. Baik, yang selanjutnya adalah kegiatan spontan yang dilakukan ketika ada acara tertentu. Misalnya ketika akan perayaan Hari Kemerdekaan, diadakan kegiatan menghias sekolah secara bersama-sama. Ini juga kegiatan yang dalam rangka penguatan pendidikan karakter, yaitu menanamkan nilai-nilai kerjasama, nilai cinta tanah air, solidaritas, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah keteladanan. Contoh adalah perilaku guru sehari-hari dalam menerapkan perilaku baik. Ketika berbicara, ketika berpakaian, itu contoh keteladanan. Yang selanjutnya adalah PPK berbasis masyarakat, yaitu kegiatan latihan, contohnya kegiatan latihan bersama dengan madrasah dininya di lingkungan SD-nya Lindung dalam menghadapi pentas PAI, itu kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar sekolah bersama masyarakat sekitar, dan ada kelas inspirasi juga. Kelas inspirasi ini adalah kelas yang diadakan dengan narasumber alumni yang sudah berhasil. Kebetulan ada alumni yang berhasil lulus sekolah di luar negeri dan sudah berhasil, bahkan ketika wisuda, beliau juga mengundang saya untuk pergi ke sana menghadiri. Jadi didatangkan ke sekolah untuk memberikan apa namanya, berbagi pengalaman sampai bisa berhasil seperti itu, sehingga bisa menginspirasi adik-adik kelasnya untuk sukses juga seperti beliau gitu. Ini adalah kegiatan kelas inspirasi yang pelaksanaannya tidak ditentukan secara khusus waktunya karena disesuaikan dengan narasumber yang bersedia hadir. Nah, langkah selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi, yaitu tahapan atau indikator untuk kegiatan ini adalah terlaksananya supervisi akademik, terlaksananya penilaian kinerja guru, dan terlaksananya evaluasi program PPK. Nah, rencana aksinya adalah pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, penilaian kinerja guru, pelaksanaan evaluasi program PPK. Peran di sekolah sebagai motivator dan supervisor. Dan hasil dan dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya prestasi peserta didik. Ini adalah hasil-hasil kejuaraan yang diperoleh SD-nya Lindung sebelum dan setelah dilaksanakan kegiatan penguatan pendidikan karakter melalui strategi Rancage. Nah, dari serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, bisa ditarik kesimpulan bahwa strategi Rancage yang digunakan untuk mengimplementasikan PPK di SD-nya Lindung memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan sekolah dengan peningkatan prestasi yang diperoleh pada rentang waktu 2017 sampai 2019. Semua warga sekolah turut merasakan manfaat dari implementasi PPK ini, suasana sekolah yang lebih teratur, lebih disiplin, sehingga memberikan iklim belajar yang lebih kondusif dan menyenangkan. Namun sebelum saya tutup, tadi terlewat ini. Ini adalah hasil penilaian PPK untuk SD-nya Lindung adalah 3,2 yang apabila itu termasuk praktis PPK di sekolah sudah menjadi kebiasaan. Ini berdasarkan pedoman penilaian program penguatan pendidikan karakter berdasarkan buku panduannya seperti ini dengan berdasarkan hasil isian angket yang dibuat sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pada intinya adalah penanaman karakter itu melalui 3, yaitu dengan berbasis sekolah, berbasis kelas, dan berbasis 2 barangkali, yang berbasis kelas dan berbasis sekolah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuyun atas paparannya. Alhamdulillah kita sama-sama bisa menyimak mengenai bagaimana penguatan pendidikan karakter yang dilakukan melalui strategi Rancage di SD Negeri Nyalindung.
Dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan ya, Bu Yuyun. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menerapkan pendidikan karakter kepada peserta didik kita. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu maupun Ananda. Kami persilahkan untuk barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai paparan materi yang barusan disajikan atau disampaikan oleh Ibu Yuyun. Mangga disilahkan. Atau barangkali jika tidak ada pertanyaan, barangkali ada yang mau menambahkan atau men-sharekan kembali pengalaman Bapak Ibu mengenai penerapan pendidikan karakter di sekolah Bapak Ibu sekarang, atau mungkin yang sudah pernah dilaksanakan. Barangkali ada yang kegiatannya berbeda dengan yang dilakukan oleh Ibu Yuyun. Jadi bisa menambah wawasan bagi kami semua di sini. Ataukah mungkin sudah bisa dipahami ya, Bapak Ibu semua? Jikalau memang tidak ada yang ingin dipertanyakan, maka kegiatan ini kita akhiri saja ya, Bapak Ibu. Namun sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai paparan yang disampaikan oleh Ibu Yuyun tadi, di mana penguatan pendidikan karakter ini merupakan harmonisasi dari olah hati, olah pikir, dan olahraga, meliputi 5 nilai karakter yang sudah sama-sama kita ketahui, di mana penerapannya dilakukan melalui strategi Rancage, merupakan kepanjangan dari rencanakan, arahkan, kemudian gerakan, dan evaluasi. Hal ini tentunya sesuai dengan teori manajemen dari George Terry, yang kemudian tahapannya dilaksanakan melalui dua langkah, yaitu yang pertama berbasis kelas dan yang kedua berbasis sekolah, yang dilaksanakan melalui kegiatan rutin, kegiatan terprogram, kemudian kegiatan spontan, dan kegiatan keteladanan. Di mana hasilnya alhamdulillah sangat luar biasa. Pendidikan karakter ini ternyata sudah sangat memuaskan dan bisa dikatakan sudah membudaya ya Bu di sekolah SD Negeri Nyalindung. Hal ini salah satunya bisa terlihat dari prestasi peserta didik yang sudah diperoleh oleh peserta didik SD Negeri Nyalindung selama periode tahun 2017 sampai 2019. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi oleh Ibu Yuyun bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ibu sebentar, saya mau nanya boleh? Oh iya, mangga silahkan Ibu. Disilahkan. Ya, Ibu Yuyun, saya mau nanya nih Bu, karena saya sangat awam di bidang pendidikan Ibu. Sebenarnya ketika Ibu maaf untuk yang pemikiran ide Rancage ini, apa sih kendala atau kesulitan? Soalnya yang saya kira kan pasti ada kesulitan, apalagi yang masih untuk anak-anak di usia yang istilahnya inginnya main gitu, inginnya apa, tapi bagaimana bisa ibu memotivasi mereka untuk bisa berprestasi seperti mengikuti lomba dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Mangga Ibu Yuyun langsung dijawab saja ya. Ya, terima kasih Ibu instruktur yang sudah mengajukan pertanyaan, bukan menjawab kali ya, karena ini pengalaman, sebenarnya tidak ada teori khusus sebenarnya untuk penanaman karakter itu gitu. Hanya barangkali kita mengacunya kepada karakter anak yang kalau ada teori yang mengatakan bahwa anak itu seperti kertas putih gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita sebagai orang dewasa untuk menulis apa di sana gitu. Jadi beranjak dari sana, kita sebagai orang tua di sekolah gitu. Jadi tentu ikut berperan dalam
penulisan kertas kosong tersebut. Lalu bagaimana sikap kita sebagai guru di sekolah untuk menuliskan hal-hal baik pada kertas tersebut? Jadi banyak kegiatan seperti yang tadi, ada kegiatan rutin jadi gitu. Jadi diharapkan siswa, karena di sekolah itu kan anak mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tetap harus mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, jadi secara tidak sadar, secara tidak langsung menerapkan nilai-nilai gitu ke dalam dirinya untuk membiasakan kegiatan baik itu untuk terus dilakukan. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Oleh karena itu, pendidikan karakter ini tidak berhenti sampai di sekolah, tapi harus terus berkesinambungan juga dilakukan di rumah. Jangan sampai nilai-nilai yang sudah diterapkan di sekolah dibongkar lagi dalam tanda kutip oleh orang tua di rumah. Misalnya, kita selalu menerapkan nilai kemandirian kepada anak. Tapi di rumah anak-anak malah ada anak yang untuk pergi ke sekolah pun masih diantar atau masih bahkan ada yang sampai tasnya itu dibawain oleh orang tua gitu. Berarti itu bertentangan dengan penanaman nilai yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi harus ada koordinasi antara sekolah dan orang tua dalam penanaman karakter ini. Jadi dilakukan secara terus-menerus supaya menerap gitu di jiwa perilaku anak karena untuk kemudian menjadi karakter dia. Gitu. Jadi tadi bagaimana cara menerapkan kepada anak karena anak kan seperti yang tadi sudah Ibu bilang tidak bisa diatur, masih belum paham gitu. Tapi dengan pembiasaan setiap hari terus-menerus dilakukan, mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan, menjadi karakter gitu. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yuyun. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan pertanyaan dari Bu Iftika. Bagaimana Bu Iftika? Iya, alhamdulillah menjawab Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin di sini yang tadi Ibu Yuyun sampaikan bahwa beliau berpijak dari teorinya John Locke bahwa anak itu bagaikan kertas putih yang belum yang belum memiliki apapun tergantung stimulasi dari lingkungan ingin membentuknya seperti apa. Hal ini mungkin tidak lepas dari adanya kerjasama atau sinergi antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah, di mana ketika pihak sekolah membuat suatu program yang sudah bagus luar biasa, apabila tidak ada sinergi dari orang tua, tentunya hasilnya tidak akan sangat memuaskan. Namun hal ini bisa terjadi hasil yang sangat maksimal, tentunya dengan adanya perencanaan yang baik, kemudian pelaksanaan yang konsisten, ditunjang lagi adanya kerjasama atau sinergi antara pihak sekolah dengan orang tua, dimulai dari mungkin adanya sosialisasi dari pihak sekolah untuk mengenalkan bagaimana itu program yang ada di sekolah, kemudian membangun pemahaman dari orang tua murid itu sendiri sejauh mana sih pemanfaatan dari program ini bagi pembentukan karakter anak. Dan alhamdulillah bisa dirasakan langsung oleh peserta didik dari SD Negeri Nyalindung sendiri, di mana hal ini bisa dilihat dari prestasi yang sudah mereka raih selama 2 tahun di periode 2017-2019. Kemudian di sini juga ada yang menyampaikan dari Ibu Eva Juliawati bahwa di sekolah Bu Eva sendiri setiap mengawali kegiatan pembelajaran suka diadakan kegiatan mengaji bersama yang dipimpin oleh guru mata pelajaran yang mengajar di jam pertama. Kalau tadi mungkin di Ibu Yuyun itu ada seperti upacara bendera, kemudian literasi yang durasinya itu 45 menit, kemudian ada berbaris, kemudian ada senam dan lain-lain. Nah, di
Di sekolahnya Ibu Eva diawali dengan kegiatan ngaji yang dipimpin oleh guru mata pelajarannya. Ini merupakan pembiasaan yang bagus yang apabila dibiasakan setiap hari kepada anak-anak, insya Allah hal itu akan melekat, disuruh kembali untuk kedepannya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Eva Juliawati untuk sharingnya. Kemudian Bapak Ibu maupun Ananda yang lainnya barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali mengenai penguatan pendidikan karakter melalui strategi Rancage, mangga disilahkan. Adakah yang ingin bertanya kembali ataukah sudah dirasa cukup untuk kegiatan siang hari ini? Mungkin sudah cukup ya Ibu Yuyun, juga Ibu Iftika maupun Ibu Fitria dan peserta yang lainnya. Kita akhiri saja mungkin kegiatan siang hari ini bahwa penerapan penerapan penguatan pendidikan karakter itu sangat diperlukan sekali, apalagi pada kondisi saat ini kita ketahui bersama bahwa adanya degradasi moral, kemudian merosotnya nilai-nilai karakter yang memang harus kita tanamkan sejak dini bahkan sejak dalam kandungan yang insya Allah kalau misalkan kita berupaya menanamkannya sejak dini maka akan tercipta sebuah generasi yang memiliki tidak hanya kecerdasan secara intelektual namun juga kecerdasan karakter yang hal itu merupakan pondasi yang sangat kuat bagi perkembangan anak selanjutnya dan mudah-mudahan pemaparan yang Ibu Yuyun barusan sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai sama-sama pendidik yang senantiasa berupaya menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan siap menghadapi era globalisasi saat ini yang tidak hanya memiliki kecerdasan secara intelektual, namun juga kecerdasan dalam hal kepribadian, terutama dalam karakter. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tidak hanya cukup di sini, tetapi mudah-mudahan ada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda tentunya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu maupun anak Anda semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan kita hari ini. Mungkin saya tutup dulu sebagai moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya kegiatan hari ini dilanjutkan kepada Ibu Dena sebagai host dari kegiatan kita hari ini. Mangga Ibu Dena. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bu Yun dan kepada Bu Ai selaku presenter dan moderator. Terima kasih pula kepada Ibu instruktur yang telah hadir dan Bapak Ibu Ananda sekalian yang juga mengikuti kegiatan pemaparan dari Bu Yuyun hari ini. Baik, saya mengingatkan untuk link presensinya sudah di-share. Silahkan untuk mengisi presensinya kegiatan kita hari ini. Oh iya, mohon maaf Bu Eva. Apakah sudah